Shalom adik-adik, welcome to Sunday School. Berikut ada DNA restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tata tertib ibadah sekolah minggu. Yang pertama, mandi dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, bersukacita selalu dalam beribadah. Yang ketiga, membawa Alkitab. Yang keempat, persiapkan persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kita akan beribadah Sore hari ini. Sudah siap Georgia? Siap. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kamu juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari apa yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selama. Amin. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Om badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini Kak Ausi mau ajak kalian membuka Alkitab dari Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Kak Ausi bacakan ya. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku.
Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Hari ini firman Tuhannya kasih tema yaitu berharap kepada Tuhan karena Dia memiliki rencana yang baik. Berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik buat adik-adik, buat Kausi juga, buat kita semuanya. Yuk kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Di sini kita belajar dari seorang bapak bernama Bapak Ishak. Bapak Ishak ini anaknya Bapak Abraham, ya. Nah, Bapak Ishak ini pada saat itu sedang terjadi kelaparan di tempat dia tinggal. Lalu dia pengen menghadap nih ke raja orang Filistin, yaitu Raja Abimelek. Tapi ternyata di tengah jalan si Bapak Ishak ini Tuhan datang kepada dia. Terus Tuhan berfirman, Ishak, kamu jangan pergi kemana-mana ya, jangan pergi ke Mesir. Kamu diam di tempat yang sudah aku tunjukin. Tuhan gitu ya bahasanya ya. Nanti kalau kamu dengerin kata-kata aku akan memberkatimu. Aku akan membuatmu jadi berhasil. Karena bapakmu, Bapak Abraham, sudah melakukan banyak ketetapan yang kuberikan kepadanya, dan aku akan menjadikan kamu berhasil. Nah, di sini kita mau belajar nih, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam rencananya Tuhan. Bagaimana cara kita bisa berharap dan bisa masuk ke dalam rencananya Tuhan, yaitu rencana yang baik, rencana yang luar biasa buat kita semua. Kalau dipikir-pikir saat itu kondisinya sedang kelaparan. Dan kelaparannya nggak hanya baru kali itu loh, tapi udah sering banget. Artinya berarti negeri itu kurang bagus, kurang baik, karena sering terjadi kelaparan. Tapi di sini adalah yang pertama apa? Yang pertama, Bapak Ishak mau mendengarkan firman Tuhan. Saat Tuhan berfirman, Ishak dengar. Setelah Ishak dengar, dia apa? Dia taat. Ya, dia taat. Nah, meskipun kalau dilihat kota itu atau negara itu, negeri itu tidak bagus, tidak subur, tapi dia dengar firman Tuhan dan dia taat. Dan dia melakukan langkah iman. Yang ketiga, apa itu? Dia menabur. Saat itu dia nggak ragu-ragu, dia menabur benih. Ya, dan ternyata apa yang terjadi? Dalam tahun itu juga dia berhasil, keuntungannya 100 kali lipat ganda. Nah, menabur di sini ya adik-adik semua bisa sama caranya kita juga memberikan berkat buat orang lain. Mungkin saat ini kita sedang susah, nggak punya apa-apa juga, orang tua juga susah, tetapi pada saat ada orang lain yang minta pertolongan kita dan kita bisa bantu, kita bantu. Itu sudah menabur loh adik-adik. Nah, lalu setelah itu apa? Terjadi bahwa dikatakan di firman Tuhan ini dari ayat 12 ayat ke-13 ya, semakin hari Ishak semakin kaya. Padahal negerinya tidak subur, tapi Tuhan berkati Ishak. Makin hari makin kaya, makin kaya. Sampai raja Filistinnya iri, orang-orang di kota Gerar iri. Itu si Ishak pendatang, kok dia bisa jadi kaya? Diusir lah ceritanya si Ishak. Dan Ishak pergi dari kota Gerar, dia pindah ke tepi kota Gerar, perbatasan kota Gerar. Di situ dia mulai lagi dari nol. Dia gali lagi sumur, dan setiap sumur yang digali mengeluarkan air yang banyak. Nah, orang-orang iri lagi, orang-orang iri direbut lagi, berantem, sumur diambil, bikin lagi sumur tempat lain, begitu seterusnya. Selalu yang dia gak minta hambanya gali ya, sumur selalu mengeluarkan air. Kalian tahu bahwa air adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada air, tidak bisa minum, tidak bisa segala macam ya, karena tubuh kita pun juga terdiri dari banyak air. Hewan ternak tidak bisa minum, tidak bisa hidup, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Nah, di situ kita lihat bahwa Tuhan menepati janjinya. Saat Tuhan berfirman, kita dengar dan kita taat, maka Tuhan memberikan kita jaminan. Harapan kita nggak sia-sia. Nah, ternyata si Bapak Abimelek ini, raja orang Filistin ini ngelihat, tuh si Ishak di mana-mana dia
berhasil. Kenapa sih tuh dia bisa berhasil? Nah, dia datengin tuh si Bapak Ishak. Tapi sebelum ketemu Ishak, Tuhan sudah datang dulu ke Ishak, bilang, aku akan memberkatimu. Itu ada di ayat yang selanjutnya tuh, di ayat yang ke-26 ya. Sorry, ayat ke-24. Di situ Tuhan datengin Ishak lagi dan Tuhan bilang sama, aku akan memberkatimu. Nah, saat si Abimelek melihat bahwa si Ishak selalu berhasil, akhirnya dia paham bahwa Ishak itu disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dia minta damai sama si Ishak. Dia minta, yuk kita buat perjanjian supaya nanti kita tidak terjadi cekcok, rebutan gitu ya, supaya kita sama-sama enak, gitulah istilahnya. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Ishak saat dia bertemu dengan Tuhan yang kedua kalinya? Dia dirikan mezbah, dia ucapkan syukur, dia naikkan penyembahan. Sama ya adik-adik semua, pertama kita dengar firman Tuhan, kedua kita mau taat, ketiga kita menabur, dan yang keempat kita dirikan mezbah di rumah adik-adik, di rumah Kaosi. Pada saat kita berharap saat Tuhan memberikan janjinya dan kita melakukan tadi 4 hal ini, maka Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Nah, untuk penutupnya, Kaosi ajak buka Yeremia 29. Yuk, Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Kita bacakan sama-sama ya, Kaosi bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuh bayangin berapa kali Tuhan udah janjiin, banyak banget. Jadi adik-adik Kaosi mau ajak, jangan takut. Saat ini apapun kondisi kalian, mungkin orang tua kalian susah, mungkin di PHK, tidak bekerja, atau sulit mencari uang, atau mungkin ada yang sakit. Ingat bahwa Tuhan selalu menyediakan rancangan yang baik buat kita. Kuncinya apa? Dengar firman, taat, menabur, dan dirikan mezbah. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak Kaosi percaya bahwa firman ini gak akan berlalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu, kami mau belajar untuk taat, kami belajar untuk menabur apapun kondisi kami, dan kami mau belajar untuk mendirikan mezbah di setiap rumah kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mau setia, Engkau akan memberkati kami dengan berlipat-lipat. Janji-Mu yaitu masa depan yang indah, masa depan yang cerah ada padamu, dan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dimanapun kami berada, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan berkati mama, papa, orang tua mereka Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Apa yang jadi kebutuhan mereka Tuhan, Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami yang percaya, yang sungguh-sungguh berada padamu Tuhan Yesus, maka kami akan mendapatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama-Mu selalu, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.